Shalom. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar? Oke, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan ya, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang kehidupan kita. Apakah kita hari-hari ini sudah mulai menyerah? Hari-hari ini sudah mulai lelah? Hari-hari ini sudah mengalami patah semangat? Kita punya keinginan yang tinggi, kita punya harapan yang besar, kita punya mimpi yang besar, tapi kita tidak bisa mencapainya. Pasti ada hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, ada dua hal. Yang pertama adalah teruslah berjuang, teruslah berupaya, teruslah bekerja, jangan merasa tidak ada hasilnya. Dan yang kedua, jangan hanya omong doang atau jangan hanya omdu. Artinya jangan hanya banyak ide, banyak pikiran yang brilian, banyak keinginan-keinginan yang besar, tapi hanya sebuah angan-angan belaka, mimpi daripada bunga tidur, bukan mimpi pada waktu kita sedang sadar. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kehidupan kita. Kenapa kita itu merasa bahwa hidup kita ini tidak seberuntung orang lain, tidak menjadi kebanggaan. Kadang kita merasa bahwa kita adalah orang yang gagal. Tapi percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, tiap jerih payah, dalam tiap jerih payah, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, ada keuntungan. Ada keuntungan. Nah, saudara, jika Alkitab kita pandang, kita anggap, kita percayai sebagai firman Tuhan yang Tuhan peruntukkan untuk saudara dan saya, bahwa petunjuk yang diberikan oleh firman Tuhan itu adalah petunjuk yang benar. Kalau kita inginkan suatu keuntungan, suatu hasil, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan dalam tiap jerih payah. Jadi keuntungan itu ada di dalam setiap jerih payah.
Kalau kita mengharapkan keuntungan tanpa ada jerih payah, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada perjuangan, tanpa ada kegiatan, tanpa ada pekerjaan, maka di situ tidak akan ada keuntungan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Karena pada prinsipnya Alkitab memberikan petunjuk, penjelasan fakta bahwa orang yang bekerja layak, patut mendapat upahnya. Sehingga untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan keuntungan, kita harus bekerja, kita harus berupaya, kita harus berjerih lelah. Nah, seringkali banyak orang itu berpikir memakai prinsip, ya, kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mengapa tidak? Ya kan? Itu menurut hukum ekonomi kuno. Ya kan? Dengan modal sekecil-kecilnya kita mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tidak mungkin terjadi. Ya. Kecuali itu kasih karunia. Kecuali itu mukjizat, ya, mukjizat yang dari Tuhan. Dan mukjizat itu terjadi biasanya ada suatu penderitaan, ada satu masalah, ada satu keterbatasan, ada sesuatu yang terjadi bahwa kita sudah melakukan, ya, penuh hati, sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, sepertinya semuanya sudah dicurahkan, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan disitulah Tuhan bisa melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, karena kita sudah lepas tangan, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, tapi kalau orang tidak melakukan apa-apa, mengharapkan hasil yang besar, itu mustahil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya mungkin ada orang yang berpegang pada tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi itu hanya sebatas percaya saja, tapi tidak melakukan apa yang menjadi bagiannya. Oke, saudara, mari kita berpikir realistis, ya. Bagaimana mungkin seseorang ingin mendapatkan hasil keuntungan yang besar tapi tidak melakukan apa-apa, kecuali dia adalah sudah memiliki uang yang banyak, menanam saham yang besar, sehingga dia memiliki sisa hasil usaha, atau mendapatkan bagian dari keuntungan dari saham investasi yang kita tanam. Tapi kalau kita tidak memberikan apa-apa, tidak punya modal apa-apa, nah, kita mengharapkan keuntungan yang besar itu sangat mustahil. Nah, apa hubungannya dengan Amsal pasal 14 ayat yang ke-23? Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Keuntungan itu ada ketika seseorang melakukan jerih payah, melakukan usaha, melakukan pekerjaannya. Wong yang melakukan kerja keras pun belum tentu mendapatkan hasil yang memuaskan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Coba kita perhatikan baik-baik apakah pekerjaan kita dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan itu menghasilkan profit yang besar, keuntungan yang besar, hasil yang besar. Ya. Kita hanya mengeluarkan modal tenaga. Dan ada orang lain lagi yang sudah mengeluarkan modal tenaganya, modal waktunya, modal uangnya, ya kan? Sudah investasi, ya, nilai rupiah di situ. Tapi saudaraku, tidak semua orang mendapatkan keberuntungan. Menurut perencanaan sudah oke, sudah hebat, sudah pas bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, menurut hitung-hitungan di atas kertas, di atas meja, hasilnya sangat besar. Tapi ketika ide itu diterapkan, strategi itu diterapkan,
Ternyata song, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa? Karena di situ dia mengandalkan kepintarannya, mengandalkan otaknya, mengandalkan strateginya, tanpa memperhitungkan bahwa di atas semuanya itu adalah Tuhan yang memberikan berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Dalam setiap jerih payah, karena kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan di situ akan memberikan reward. Selain ada reward, Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang menggantungkan impiannya itu, keinginannya itu, harapannya itu kepada Tuhan, bukan berdasarkan karena ia punya modal, karena ia pandai, karena ia pintar, tapi karena ia bergantung bahwa Tuhan berkati jerih payahku. Sehingga ayat ini berlaku dalam tiap jerih payah ada keuntungan, kecuali kerja harian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kerja harian ya kita akan mendapatkan upah sejumlah upah harian. Kalau satu hari kita kerja 8 jam, mendapatkan upah, ya, grade yang paling rendah adalah 50.000. Bahkan orang hanya memberikan 40.000, saudaraku. Sudah bekerja keras. Tapi yang ingin saya mau katakan, kenapa orang yang melakukan pekerjaannya dengan upah yang kecil, tapi dia tetap punya semangat, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa berbagi kepada orang lain, ya, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, sementara orang yang mendapat upah dalam satu hari dengan nilai yang lebih besar, misalnya dengan nilai 100 atau 150 atau 200 per hari, tapi dalam kehidupannya ia tidak bisa mengucap syukur, dan pada kenyataan ia berkata selalu kurang, tidak ada wajah yang ceria, tidak ada sukacita. Karena apa? Karena uang 200 yang ia pegang dalam perharinya itu dianggap terlalu kecil. Mikir, ya, mikir saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya jika kita, ya, mengandalkan Tuhan, seberapapun hasil yang kita dapatkan, jika kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, terhadap keuntungan, terhadap upah yang kita terima, maka di situ Tuhan sanggup melipat kali gandakan. Ya, sanggup melipat kali gandakan. Ya. Orang yang bergaji, orang yang mendapatkan upah dengan nilai 200.000 per hari, tapi dia tidak bisa mengucap syukur dan bilang selalu kurang, ia tidak bisa berbagi dengan orang lain, bahkan dengan dirinya sendiri pun ia sangat menghemat-hemat. Untuk makan yang enak pun dia tahan-tahan. Ya, kenapa? Karena takut kekurangan. Karena takut kekurangan, sehingga akan mengikat pinggang sekencang-kencangnya, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya, karena selalu khawatir uangnya habis. Tapi berbeda dengan orang yang punya pendapatan dalam satu hari cuma 40.000, 50.000, 60.000 dalam per hari, tapi dia dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ya. Ia sadar bahwa hidupnya itu karena kemurahan Tuhan. Seberapapun pendapatan yang ia terima, ia dapat
menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menyediakan waktu bagi orang lain, berkorban bagi orang lain, berbagi kasih dengan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dua kasus antara satu orang yang punya penghasilan besar yang tidak bisa bersyukur dengan satu orang yang punya penghasilan kecil pas-pasan tapi dia selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka di situ tingkat kepuasannya hanya ada pada orang yang mendapatkan penghasilan kecil tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia bisa menikmati hidupnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, seringkali kita juga berharap setiap usaha kita, jerih lelah kita mendapatkan hasil yang besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mendapatkan income yang besar. Ya. Kita punya mimpi-mimpi yang besar. Kita punya kepandaian berbicara yang luar biasa. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Seringkali ada banyak orang itu hebat dalam perkataannya. Seringkali orang itu hanya luar biasa dalam ide-idenya. Ya kan? Informasi-informasi yang diberikan itu sangatlah brilian. Ya, sangatlah luar biasa. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada keuntungan yang didapat daripada ide-ide buah pikiran yang cemerlang itu. Karena apa? Hanya kata-kata belaka. Perhatikan baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Prinsip Alkitab adalah ora et labora. Bekerja dan berdoa. Kalau prinsipnya bekerja dan berdoa, itu artinya jika kita hanya bekerja saja tanpa berdoa, itu sama aja dengan kekonyolan. Tapi kalau kita hanya berdoa saja tanpa bekerja, itu hanya omong kosong belaka. Suatu contoh, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku, Tuhan tolong, ya, kiranya Tuhan mengadakan banyak mukjizat, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Padahal firman Tuhan ini mengatakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Ya, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati hidup kita jika kita tidak melakukan jerih payah, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal pun juga memberikan gambaran supaya kita suruh bercermin, berkaca kepada binatang yang bernama semut. Ya. Kita disuruh belajar kepada semut. Mengapa kita disuruh belajar kepada semut? Apa keistimewaan semut? Ya. Semut itu binatang yang tanpa pemimpin. Semut itu binatang yang suka bekerja keras. Semut itu binatang yang suka bekerja sama, bergotong royong dan rukun. Semut itu bekerja keras pada waktu saat musim panen. Dan semut itu bisa menikmati jerih lelahnya pada waktu musim paceklik. Ya. Ketika tidak ada makanan, mereka sudah menyimpan makanan dalam perbendaraannya. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dari renungan firman Tuhan saat ini, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jika hari ini kita masih menerima kenyataan bahwa kita masih berkekurangan dan selalu berkekurangan, itu artinya kita hanya omong doang, tidak melakukan tindakan apa-apa. Jadi saya percaya bahwa orang yang bekerja keras dalam kehidupannya, dia menikmati berkat keuntungan, dan bahkan jika Tuhan berkenan, Tuhan melakukan segala perkara yang membuat kehidupan saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa orang yang tekun, orang yang giat, dan orang yang berjuang dalam memenuhi kebutuhannya adalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang giat bekerja, orang yang rajin bekerja. Perhatikan baik-baik saudaraku. Tuhan Yesus ketika memanggil para murid itu bukan orang-orang pengangguran. Murid-murid Yesus, dari ke-12 murid Yesus adalah orang-orang pekerja. Orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan sekuat tenaga, segiat-giatnya. Bahkan dalam satu kasus yang kita kenal, kita sering perbincangkan adalah ketika kita melihat Petrus adalah seorang nelayan yang bekerja semalam-malaman, tapi ia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika Yesus mendatangi Petrus, dan Yesus memberikan perintah kepada Petrus pada waktu bekerja, Petrus berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya guru, maka aku akan melakukannya juga." Artinya apa? Ya, orang yang bekerja karena hidupnya benar di mata Tuhan, dia akan mengikuti petunjuk Tuhan bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang membuat nama Tuhan dimuliakan, maka di situ Tuhan memberkati pekerjaannya. Ya kan? Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menyerah. Terus berjuang, tetap semangat. Ya, jangan omong doang. Ya. Lakukan dengan tanganmu, lakukan dengan kakimu, lakukan dengan pikiranmu, ya, lakukan dengan sekuat tenaga. Kiranya perenungan ini memberkati hidup saudara. Shalom.